Amarah Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantar rapat Kabinet 18 Juni lalu hingga kini masih menjadi pembahasan publik. Isu perombakan kabinet pun terus bergulir dan berikut laporan khas redaksi. Berkaca dari periode pertama, Presiden Joko Widodo pernah 3 kali merombak komposisi. Wajar kalau kemudian wacana rombak kabinet kini kembali bergulir. Belum jelas betul apakah rombak kabinet akan benar-benar diwujudkan atau sekedar wacana. Jika benar, maka kursi menteri yang lowong menjadi perebutan siapa saja, termasuk para kader dari partai oposisi. Sejumlah kalangan menilai amarah Presiden sebagai hal yang wajar. Pasalnya, kinerja yang biasa saja dinilai membuat pemerintahan sulit keluar dari ancaman krisis. Salah satu yang mendapat sorotan adalah penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang hanya 1,53% dari total anggaran 75 triliun rupiah. Menteri-menterinya harus bisa beradaptasi. Nah, ini mestinya waktu itu dilakukan reshuffle segera. Dipilih menteri-menteri yang sanggup kerja dalam kondisi pandemi, dalam kondisi krisis. Jadi kalau kemudian nanti dia dalam waktu mungkin sebulanan atau 2 bulanan ke depan atau 2 minggu, 3 minggu lagi melakukan reshuffle, itu menurut saya baik. Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta menyebut, Presiden harus menyeleksi berdasarkan target yang diberikan kepada para menterinya. Menurut saya, jadi diberikan target, menteri-menteri ini diberikan target, saya kasih target saudara sampai misalnya 1 bulan saudara harus bisa menyelesaikan ini. Itu ya. Dan yang kedua adalah kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka Presiden harus segera mengganti, Mas. Di mata para menterinya, wacana perombakan kabinet adalah hak prerogatif dan sebagai peringatan untuk bekerja lebih baik lagi. Ya, saya kira beliau sebenarnya seringkali ya, artinya memberikan warning kepada kita untuk para menteri untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Artinya ya menurut kami ya memang itu hak beliau juga ya sebagai pimpinan kami. Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi menilai, Presiden meminta para menteri tidak ragu mengambil keputusan, apalagi jika sudah didukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pemerintah itu sangat concern pada pengendalian dari dampak COVID-19. Kita juga sudah memberikan berbagai stimulus ekonomi yang menjadi ramai itu mungkin kan bagaimana, padahal stimulus itu sebenarnya masih banyak aturan-aturan yang kadang-kadang karena satu sama lain belum terkoordinasi dengan baik, itu agak lambat turun ke bawah. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto enggan mengomentari wacana perombakan kabinet. Ia memilih fokus kerja dan meningkatkan perekonomian dari sektor perdagangan. Itu kan hak prerogatif Presiden. Jadi kita ini hanya kerja keras, ya. Jadi kita tidak melihat ke sana, tapi tugas kita adalah ditugaskan Bapak Presiden sebagai pembantu Presiden. Kita harus bekerja keras sesuai dengan apa yang Kementerian Perdagangan ini. Jadi prinsipnya itu kerja. Partai Amanat Nasional yang kini berada di luar koalisi pemerintah menilai Presiden tak bisa hanya menegur kementerian atau lembaga tertentu. Pasalnya kinerja kementerian saling berhubungan satu sama lain. Kalau mau kita lakukan evaluasi secara jujur, memang ada banyak kendala juga dari sisi pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Katakanlah misalnya yang sudah terbuka ke publik itu kan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu sempat terjadi disharmoni ya. Apa yang dikatakan pemerintah pusat kadang-kadang berbeda dengan apa yang diinginkan dan bahkan dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika sudah begini, akankah kemudian Presiden menggandeng oposisi untuk masuk kabinet? Jika melihat ke belakang, pada 12 Agustus 2015, Jokowi merombak 6 menteri yang belum menjabat selama 1 tahun. Perombakan kemudian terjadi lagi pada 27 Juli 2016 dengan melantik 11 menteri baru dan terakhir pada 17 Januari 2018. Jika melihat komposisi partai oposisi, PKS menguasai 50% kursi di Senayan. Sementara Partai Demokrat 54 dan PAN 44 kursi. Total terdapat 148 kursi oposisi, sementara Partai Pro Pemerintah sebanyak 427 kursi. Tim Liputan Transmedia.